Nice. Oke, wow, ada Will dan sama ada L. Baru berdua ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain sedang ini berusaha login. Kita tunggu aja dulu sebentar, teman-teman. Gimana kabarnya? Oh, Will dan L Baik, kenapa? Kak. Baik. Iriat tadi ngechat kakak, katanya dia libur karena sakit, ya nggak masuk hari ini. Oke, di sekolah aman Will dan L? Aman, Kak. Aman, Kak. Yang nggak aman ini ya, timnas futsal Indo ya. Waduh, Nonton, nonton nggak kalian? yang tadi malam. Iya, yang tadi malam. Ya, nonton-nonton. Iya, tapi itu udah keren banget, guys. Aduh, kakak udah capek-capek tuh ngajar jam sampai jam 9 habis itu nonton. Tahu-tahu di comeback. Oke, buat apa nih? Oh, Will dan L mungkin bisa dibuka dulu platformnya ya, El. Minggu kemarin kita 100% nih yang hadir. Berarti hadir semua. Oke, harusnya hari ini ya kalau yang izin ke kakak cuma satu orang. Si siapa? Si Riyad doang, teman-teman. Mungkin kita tunggu sampai jam 2 lewat 5 aja dulu. Biar nanti kita lanjutkan. Karena hari ini bakal jadi seru banget, teman-teman. Kemarin kan kalau kalian masih ingat, kita belajar tentang kelas ya. Ingat nggak? Kelas. Jadi hari ini akan dilanjutkan tuh kelas ada yang namanya inheritance atau warisan. Oke. El, gimana info politekniknya El? Udah ada belum? Dikasih kabar untuk kelulusannya belum ada, Kak. Belum dikasih Oh, tahu. oh, oke oke nice. Kalau Wildan masih kelas berapa? 11 ya? Masih kelas 10, Kak. Oh, masih kelas 10 juga. Oke, nice. Apa teman-teman? Jadi ya itu kita belajar ini biar nanti kalau kalian sudah misal mau melanjutkan ke IT seperti CL, itu nggak kaget lagi nanti teman-teman. Akan jadi apa kayak mengingat-ingat kembali nanti ya. Ya ada yang nyusul juga nih. Oke. Jadi IT ini seperti yang kakak bilang nggak yang langsung paham ya. Oke untuk kalian berdua dulu deh. Gimana menurut kalian kelas apa? Hmm, sejauh ini pelajarannya Wildan sama L. Siapa dulu nih? Wildan dulu. Gimana menurutmu sejauh ini Wildan? Apakah masih bisa mengikuti? Jauh ini masih aman sih, Kak. Cuman untuk kelas kan karena materi yang baru sama kemarin kan kebetulan juga ada kegiatan dari sekolah, jadinya belum bisa ini buat Oke. ngikutin. Iya, oke, nice. Kemarin coba kakak cek dulu. Kemarin Wildan chat kakak dong. Sebentar, nggak usah. Wildan, sebentar kakak cek dulu. Oke, oke kakak terakhir kirim ke kamu itu recordan sampai lesson 15 ya. Oh, Oke, iya kan? Oke, iya, Kak. nanti bakal kakak kirim ke grup aja untuk lesson dan kakak pengennya gini teman-teman. Kalian kakak nanti akan buat satu file untuk penyimpanan. Maksud kakak satu folder untuk menyimpan si apa materi-materi kita. Jadi biar nanti kalian bisa buka lagi, ngecek-ngecek di situ. Nah, biar nanti kalian bisa gunakan lagi. Contohnya misal si L nanti pengen mengulang-ulang lagi apakah ada yang sama materinya dengan yang dia pelajari di kampus nanti kan. Nah, bisa tuh teman-teman. Tadi kakak coba buat dulu nanti. Nah, kalau udah udah waktunya udah bisa gitu ya. Udah senggang. Nah, ya gitu aja mungkin. Kalau kelas Python Pro baru kelas kalian yang sejauh ini yang kakak ajar. Ada yang baru lesson 4, ada yang paling dekat di kalian tuh yang belajar tadi pagi jam 10
Itu mereka baru lesson 13. Jadi beda sebulan sama kalian. Oke, mana nih teman-teman kita yang lainnya? Soalnya kakak nanti takut kalau kita udah memulai, eh mereka ini nggak paham apa-apa. Sebentar ya, Pak Wildan sama El, Habib, Agung, Baihaki, nah, Rafa, Habib, Baihaki, Rafa. Sebentar, Habib, Agung, Baihaki, Rafa. Oke, ya. Oke, oke kita tunggu sebentar ya, Wildan sama El ya. Kita tunggu dulu sampai 2 lewat 10, teman-teman. Oke, ada Rafa. Nice, Rafa sudah join. Oke, on cam dulu teman-teman yang sudah join, on cam dulu. Mana Wildan? El, masih kak, masih di situ kah kalian? Sebenarnya pergi ke toilet. Kita belum memulai ya teman-teman. Oke, untuk yang sudah hadir dibuka dulu platformnya. Rafa sama El silakan dibuka dulu platformnya ya. Oke. Wildan, apakah sudah ada? Wildan, Rafa, konfirmasi dulu guys biar kita mulai. Sebenarnya Wildan pergi ke kamar mandi atau toilet. Sebentar ya. El. Oke, teman-teman. Di sini mungkin kita lanjut saja ya, biar nggak terlalu banyak ketinggalan. Soalnya nanti kakak juga bakal kirim rekamannya, rekordannya ke grup kita untuk kelas ini, teman-teman. Halo, Wildan sama Rafa, apakah kalian sudah ada? Si Eldo nih yang on cam. Tes, konfirmasi dulu. Sebentar ya, El. Kita tunggu mereka konfirmasi dulu. Biar kita lanjutkan, nggak apa-apa kalian bertiga ya. Oke, Wildan sudah ada. Dari mana Wildan? Oh, maaf Kak, tadi lagi nyari catatan bukunya. Oh, oke, oke. Jadi mungkin karena sudah jam segini juga, kita lanjutkan aja dulu teman-teman. Kalau nanti misal mereka nggak hadir ya, kakak kan bakal kirim juga untuk rekordan videonya ke grup kita. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, teman-teman. Nanti, teman-teman, kalau kalian ada yang kebingungan, silahkan ditanyakan ke kakak ya. Kita kan minggu kemarin sudah belajar di modul 5 ini, kita belajar tentang OOP, masih tentang OOP,
Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kelas ya minggu kemarin Wildan, El sama Rafa, kelas. Kita tahu kelas itu adalah kumpulan dari instansi, instansi atau objek. Oke, jadi kita akan belajar tentang warisan di sini teman-teman, atau inheritance. Apa itu? Ini bukan warisan ini ya guys. Misalkan warisan pembagian antar saudara itu bukan ya. Ini warisan yang ada di dalam kelas. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita kan mengerjakan Knight and the Dragon ya. Knight and the Dragon tugas kita. Apa yang kita lakukan di pelajaran terakhir? Nah, kita mengerjakan Knight and the Dragon dengan menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP ini. Jadi, kita telah mengatakan bahwa membuat objek dan kelas adalah dasar dari pengembangan game. Jelas ya, kita harus buat kelas dulu, baru nanti kita bisa tambahkan objek ke dalam si kelas tersebut. Sebentar. Objek ke dalam si kelas tersebut. Seperti yang sudah kita lakukan di minggu kemarin. Oke, coba kita lanjutkan dulu. Eh, Gini, ini berarti kelasnya apa nama kelas saya ini dan berapa instansinya? Bill dan L sama Rafa? Namanya kelas Hero Kak, ada 3 instansi. Apa aja tuh? Yang pertama itu naik, terus Rascal, terus Dragon. Oke, Knight, Rascal sama Dragon ya. Dengan nama kelas itu kelas hero. Oke, untuk yang ini disebut apa sih? Kok bisa sama semua? Ingat nggak? Oh, Konstruktor Kak, konstruktor. Konstruktor itu sifatnya seperti apa? itu eh, buat properti. Ya, Ya, jadi oke, Wildan, dia akan apa ya? Properti dan metode yang otomatis dibuat saat kita mau apa? Saat kita mau membangun objek dari kelas kita ya. Jadi kelas itu akan mempunyai properti dan metode atau apa tadi yang kamu bilang? Aduh ya, itu yang otomatis di diturunkan ke si objeknya atau instansi di dalamnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ada yang namanya di sini warisan, teman-teman. Dan hubungan antara jenis objek. Dalam kehidupan nyata, kita juga terkadang berbicara tentang objek secara umum dan terkadang lebih spesifik. Misalkan komputer yang menggunakan Linux game komputer RPG. Oke, berarti ini contohnya ada kelas dasar dan kelas turunan, teman-teman. Kelas dasar dan kelas turunan. Jadi apa sih bedanya kelas dasar dan kelas turunan ini? Nanti kita bakal pelajari di pelajaran warisan ini, teman-teman. Oke, kita akan mempelajari apa itu superkelas dan kelas turunan. Oke, ada dua ya, teman-teman. Ada superkelas dan ada kelas turunan. Lalu kita akan membuat kelas turunan dengan menggunakan dua metode berbeda. Nanti kalau kita udah tahu apa itu kelas turunan dan superkelas, kita akan bisa nanti membuat kelas super dan kelas turunannya kita sendiri. Lalu gunakan warisan untuk membuat quest text Knight and the Dragon. Nah, kalau yang ini nanti untuk implementasi ke tugasnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, apa itu kelas dan instansi kelas? Ada yang masih ingat nggak? Kelas dan instansi kelas. Kalau kita lanjutkan, coba di sini dulu. Kelas adalah template universal untuk membuat objek. Misalkan di sini udah ada template dari kelasnya ya. Oke.
Jadi ini konstruktor yang dibilang konstruktor itu cetakannya atau blueprintnya. Saat nanti kita akan eh, membuat satu objek dengan kelas mobil ini, misal, dia akan mengikuti si blueprintnya, teman-teman. Oke, si blueprintnya ya. Jadi nggak mungkin beda tuh. Misal di blueprintnya ada ban, terus warna, ada color, ada mesin dan lain sebagainya. Objek yang menjadi instansi dari kelas ini nanti otomatis akan menggunakan si konstruktornya. Contoh kelas, objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram dalam kelas. Jadi kita punya misal kelas mobil di sini, lalu ini adalah instansi kelas mobil. Sama semua kan ini mobil semua nggak mungkin nanti tiba-tiba mereka masukin motor, teman-teman. Karena kalau motor dia tidak memenuhi konstruktor kelasnya atau blueprintnya. Nah, kan mobil itu bannya empat. Kalau motor nanti sudah melanggar tuh, tidak sesuai dengan konstruktor atau metode yang dibawa si kelas itu sendiri, teman-teman. Oke, lalu kita lanjutkan. Kalau instansi itu apa? Adalah nama kelas dengan oke. Jadi instansi itu bisa dibilang objek yang ada di dalam kelas. Nah, nama kelas dengan tanda kurung. Kalau yang ini kan, misalkan kalian punya kelas hero. Hero dengan self-nya itu warna, color, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan membuat instansi. Misalkan instansinya Batman. Batman sama dengan hero atau ininya, argumennya ya. Oke, atau konstruktor yang ada. Apa itu konstruktor? Di sini ada metode yang secara otomatis dipanggil saat objek dibuat, itu membuat instansi dari kelas. Nah, konstruktor sering mengatur properti dari objek yang sedang dibuat. Misalkan di sini ada kalian menambahkan satu objek. Nah, kalau kalian menambahkan satu objek berarti harus dibawa konstruktor kelasnya. Yang ini teman-teman. Yang self-nya itu kan, kalau kalian masih ingat. Kita lanjutkan. Bagaimana kita bisa membuat kelas sendiri? Ada yang tahu nggak cara membuat kelas sendiri? Apa dulu yang diketikkan? Ayo, Wildan, El, sama Rafa. Kelas itu bisa dibikin dengan mengetikkan C A L A S S terus nama kelasnya. Oke, kita lihat. Seperti ini ya. Ini bukan bukan kelas seperti ini keliru ini. Kelas ini kan, gini. Hmm. Terus kalau yang ini jadi konstruktornya, iya kan? Konstruktor berarti nanti akan ada datanya di sini. Kalau semisal kayak di minggu kemarin kita mau buat kelas hero, berarti ada healthy, terus armor, weapon, terus power. Nah, kalau di print info ini kan untuk metode kelas bisa apapun ya. Bisa cerita, bisa mencetak. Intinya itu cuman metode kelasnya. Kalau yang ini saat menambahkan instansinya, berarti kita menambahkan objeknya. Oke, masih ingat dengan yang ini, guys? Wildan, El, sama Rafa? Masih ingat? Sedikit ingat. Oke, sedikit. Nice. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya warisan, teman-teman. Apa hubungannya kelas dan warisan? Jadi, eh, misal di sini ada kelas dan subkelas. Jadi ada superkelas, berarti superkelas itu sebagai induk, teman-teman. Sebagai induk. Nah, terus subkelasnya itu adalah anak dari kelas si induk itu sendiri. Oke, itu yang diingat-ingat dulu. Superkelas adalah induknya, lalu subkelas itu adalah anaknya. Misal di sini, semua meja tulis adalah meja, semua meja adalah mebel. Oke, hampir semua kelas adalah kelas dasar untuk beberapa kelas dan kelas turunan dari yang lain. Oke, semua kucing adalah mamalia, semua mamalia adalah hewan. Berarti di sini yang mana nih yang menjadi super kelasnya, teman-teman? Hewan, Kak. Hewan. Oke. Hewan.
Oke, kita cek dulu. Nice. Jadi misal kelas dan subkelas ini sangat mudah digunakan dalam praktek. Contoh, saat menyebut hewan sebagai kucing, Anda bisa menentukan bahwa dia dapat bergerak, kebanyakan hewan aktif bergerak. Lalu saat Anda menyebut minum teh, Anda tidak perlu menyebutkan bahwa itu cair dan ini bisa memuaskan dahaga Anda. Berarti kan kalau kita sudah sebut minuman teh berarti otomatis orang akan tahu kalau dia itu cair ya, teman-teman. Oke. Di sini ada warisan. Kelas warisan ini, teman-teman, membantu mentransfer semua keterampilan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih ke kelas Apa nanya? Coding, coding. ke kelas lain yang lebih privat, teman-teman. Oke, berarti ada yang namanya super kelas. Misalkan kakak ini kita buat analogi, misalkan orang tua. Misalkan kakak nih, orang tuanya kakak punya fitur dan metode atau misalkan punya kemampuan untuk menulis cepat gitu. Ini misal ya teman-teman. Itu orang tua kakak sebagai super kelasnya. Berarti menulis cepat itu akan otomatis diturunkan ke kakak sebagai kelas turunan dan kakak bisa menambah fitur dan metode baru. Yaitu mungkin bisa membaca dengan cepat dan lain sebagainya teman-teman. Jadi intinya kelas warisan membantu mentransfer semua keterampilan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih privat yaitu kelas turunan. Oke, jadi ada dua jenis di sini, super kelas dan kelas turunan. Jadi semua yang dimiliki sama si super kelas itu akan diturunkan ke kelas turunan atau subkelas dan si kelas turunan bisa dapat mempunyai kemampuan untuk menambah fitur dan metode dia sendiri. Oke, itu yang dinamakan warisan. Warisan gitu juga kan teman-teman, harta orang tua kita ke diwariskan kepada kita, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ada jenis warisan di sini. Pertama, kelas turunan diberikan metode baru, tetapi tidak ada properti baru. Nah, konstruktor baru tidak dibutuhkan. Anda bisa menggunakan konstruktor superkelas. Kelas turunan diberikan dengan properti baru dan metode baru. Konstruktor superkelas harus diberikan dengan properti baru. Oke, jadi ini membuat kelas turunan. Oke, ini cara membuat kelas turunan. Jika superkelas sudah ditulis, maka untuk membuat kelas turunan kita harus pertama kita membuat kelas turunan dan tentukan nama dari superkelas. Ini teman-teman. Coba kalian lihat di sini eh, oke di sini kelasnya nama nama kelas turunannya apa nanti itu bebas kalian masukkan. Eh, nah, kita lihat nih apa nama kelas turunannya dan nama supernya apa. Berarti ini kondisinya sudah ada nama kelas kelas supernya ya teman-teman saat kita pengen membuat si kelas turunan itu. Oke, kita lihat dulu di sini dan terus tambahkan metode yang diperlukan ke kelas turunan karena kan seperti yang kita tahu dia bisa menambahkan metodenya sendiri teman-teman. Oke, yang ini hanya metode baru. Coba kalian lihat. Shape init doang di sini. Di sini dia dia tambahkan, guys. Inisialisasinya dua ya. Kalau kemarin kan saat kita membuat kelas itu dia cuman membuat inisialisasinya satu doang. Karena di sini kita perannya ingin membuat kelas turunan, ya udah kita bebas menambahkan inisialisasinya, properti dan metodenya. Kita lihat dulu. Oke, membuat kelas turunan. Kita membuat kelas turunan, tentukan nama dari superkelasnya. Terus membuat konstruktor, mengenalkan properti superkelas, dan menambahkan yang baru, dan tambahkan metode yang diperlukan ke kelas turunan. Jadi kayak harus dibuat bin-nya siapa, teman-teman. Oke, misalkan Riyadi bin siapa, nama orang tua kakak gitu ya. Oke, jadi semisal contohnya di sini.
eh, mari kita lihat tugas latihan kalian yang kita sudah membuat kelas hero kan, teman-teman. Untuk mengimplementasikan kelas turunan warrior sesuai dengan diagram ini. Berarti kita sudah punya kelas hero sebagai kelas induk atau kelas supernya dengan metode dan properti nama, kesehatan, armor. Nah, ini propertinya dan ini metodenya pencetakan data. Lalu teman-teman, coba kalian perhatikan, kita turunkan ke kelas warrior ini sebagai kelas turunan, ini anaknya kan? Anak. Semua properti dan metodenya itu diturunkan teman-teman. Kan? Oke, dan kemampuan si kelas turunan itu bisa menambah properti dan metode. Di sini dia menambah apa ini guys? Metode salam Nah, serangan. dia menambah metode salam dan metode serangan pedang. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian jadi kelas turunan, kalian akan mewarisi semua yang dimiliki kelas induknya. Nah, yang dimana di kasus ini kelas induk kita itu si hero, teman-teman. Nah, kan? Lalu kita mewarisi semua yang ada di sini dan kita juga bisa menambahkan SIM properti dan metode kita sebagai anak, teman-teman. Atau di sini case-nya kelas warrior. Oke, paham nggak sampai situ dulu? Wildan, Brilian, El, sama Rafa, atau ada yang mau kalian tanyakan dulu? Ini agak mempusingkan memang. Mungkin bisa dibahas lagi yang slide sebelumnya, Kak. Soalnya belum paham. Oke, ini. Iya, yang Jadi teman-teman, pertama kan di sini dia bilang membuat kelas turunan itu seperti apa. Jika superkelas sudah ditulis, maka untuk membuat kelas turunan, jadi ini posisinya anggap saja kita sudah punya kelas super ya teman-teman. Kita sudah punya kelas induk, kelas super. Di sini namanya buat aja hero, hero. Dan kamu pengen membuat anaknya si hero ini, berarti kelas turunannya. Anggap saja kita buat namanya warrior, warrior. Berarti saat membuatnya, kita tulis kelas seperti ini. Kelas seperti ini, masukkan nama kelas turunannya apa? Apa tadi? Warrior ya, Mario. warrior. Terus kelas induknya apa? Super kelasnya apa? Namanya Hero. hero. Oke. Lalu teman-teman, dia bilang tambahkan metode yang diperlukan ke kelas turunan. Metode satu berarti opsi dengan pengenalan hanya metode baru. Ketika membuat instansi kelas turunan, konstruktor superkelas akan dipanggil. Di yang ini ya. Sebentar, kita lanjutkan ke contoh yang di bawah dulu. Jadi teman-teman, oke, super memanggil superkelas untuk mewariskan semua properti dan metodenya. Yang ini ya, ini. Ini berarti akan diturunkan semua misalkan si hero ini punya properti dan metode armor, terus healthy, terus tadi mencetak dan lain sebagainya. Di sini bakal kita turunkan, kita panggil. Terus seperti peraturan jadi kelas turunan, dia akan bisa menambahkan ini properti dan metode dia sendiri di sini, teman-teman. Jadi initnya jadi dua, guys. Pertama mengambil inisialisasi dari kelas supernya dan kedua membuat di diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nama metode ini untuk ininya ya. Untuk apa tadi? Untuk pencetakannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti akan lebih jelas saat ada contohnya ya. Kita buat dulu. Nah, ini coba kalian perhatikan. Sebentar. Oke, sebelum ke tugas ya, tahu-tahu udah tugas saja teman-teman. Oke, coba kalian lihat di sini guys. Untuk mengimplementasikan kelas turunan warrior sesuai dengan diagram ini, berarti kita sudah punya kelas ini sebagai induk atau subkelas. Sebagai kelas Ini sebagai kelas apa? kelas biasa. Eh, Kelas hero ini sebagai kelas induknya ya. Kelas hero sebagai kelas induk.
Oke, kita kan di sini potongan kode dengan kelas hero. Oke, Alma, selamat bergabung. Oke, eh jadi kenapa kakak bilang kelas hero? Kan di sini kita panggil kelas turunan, teman-teman. Nah, dengan warrior, nama kelas turunannya, dan hero sebagai kelas induknya. Ya, paham guys? Ayo, dipahami dulu yang ini. Apa yang nggak kalian pahami? Jadi, coba kalian lihat di sini. Di sini ada tandanya. Ini adalah superclass. Berarti yang ini superclass kita. Dengan properti dan metodenya. Yang ini. Ini konstruktor dari kelas. Ini propertinya dan ini metodenya, teman-teman. Dari superclass kita. Atau dari induk kita. Atau kakak kakak ini buat analogi, misal orang tua kakak punya kemampuan apa ya, misalkan berlari cepat dan berenang gitu ya. Lalu kakak pengen mengambil, kakak kan akan diwariskan kemampuan berlari cepat dan berenang ini, teman-teman. Oke, lalu kakak akan buat kelas sendiri. Misalkan kelas Riyadi dalam kurung nama orang tua kakak gitu kan. Oke, makanya di sini dia bilang saat pengen mewariskan atau mengambil warisan dari kelas hero kita buat kelas turunan di sini, teman-teman. Dengan tambahan di sini dia menambahkan dua metode baru, yaitu Hello dan Attack. Nah, kita menunjukkan nama superclass yang kita pinjam konstruktornya, berarti semua konstruktor yang ada di kelas hero ini akan digunakan sama kelas warrior. Nah, sebagai anaknya, teman-teman. Paham sampai situ? Paham nggak? Ada yang kalian bingungkan nggak? Ayo, guys. Gimana, Wildan? Tes. Wih, Eh, sebentar. Ada gangguan jaringan kah, guys? Insya Allah paham. Insya Allah paham, kata si Wildan. Teman-teman yang lain, Alma, Brilian, El, sama Rafa. Oke, like-nya. Thank you. Oke, sebentar, teman-teman. Kakak perbaiki dulu. Sebentar ya. Teman-teman, mohon kerjasamanya ya. Kalian harus aktif, guys. Jangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar gimana cara mengambil warisan. Nah, kayak mengambil warisan gitu ya, teman-teman. Jadi, nah, untuk mengimplementasikan kelas turunan warrior sesuai dengan diagramnya, misalkan kita pengen menambah si kenaik ini sebagai instansi dari kelas warrior kita. Kelas anaknya ini kan, subkelasnya. Nanti ya udah kita tinggal panggil hand, misalkan namanya, terus armor dan kekuatannya mungkin. Lalu kita kenaik hello. Ini dari mana? Ini dari properti yang ditambah atau metode yang ditambah sama si subkelas warrior itu sendiri. Kalau kalian lihat di kelas hero kan tidak ada ini, teman-teman. Tidak ada hello dan attack kan? Ada nggak di sini hello dan attack di kelas induk kita? Dia cuma punya print info doang, teman-teman. Yang hello dan attack itu ditambahkan sama si kelas hero. Si kelas warrior maksud kakak. Jadi sekarang si kelas warrior itu, teman-teman, sudah punya 4. Pertama, dep init, terus ada dep apalagi tadi, dep print info, terus ada dep hello dan dep attack. Itu yang dikatakan kemampuan si kelas anak atau subkelas itu menambahkan properti dan metodenya dia sendiri seperti yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini coba kalian perhatikan tuh.
Jadi ada super kelas sebagai induk kita atau orang tua kita, dia punya fitur dan metode. Oke. Dan kita sebagai kelas turunannya akan mewarisi semua fitur dan metode dari orang tua kita, teman-teman. Makanya di sini dia akan mewarisi semua di sini. Oke, kok ada tanda plus fitur dan metode? Itu artinya si kelas turunan itu kita sebagai anak, teman-teman, bisa menambah fitur dan metode kita sendiri. Berarti kita memiliki banyak nih, udah diwariskan, lalu kita menambahkan lagi punya kita sendiri. Makanya di sini kalau kalian perhatikan si si anak kelas warrior itu memiliki fungsi yang lumayan banyak, yaitu ada tiga. Pertama print info, hello, dan attack. Karena ini diwariskan semua sama si kelas hero, teman-teman. Nah, ini diwariskan sama si kelas hero, lalu dia tambah ke diri dia sendiri. Cara pemanggilan, eh, cara pembuatan subclass itu kasih namanya bebas, lalu buka tutup kurung, berikan nama dari si kelas induk, nama dari si kelas induknya. Oke guys, nah ada lagi nggak yang mau kalian tanyakan? Jadi nanti di tugasnya kita akan buat kelas turun warrior dan dragon dari super kelas hero dan buat contoh kelas kesatria dan naga mencetak informasi tentang mereka. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan dibuka platformnya. Sebentar kakak cek dulu. Oke, habis ini kita akan mengerjakan looping dalam game. Sebentar ya, sebelum kalian melanjutkan. Ini di pertemuan 18, Quest the Knight and Dragon, teman-teman. Kerjakan sesuai dengan perintah tugasnya. Dia di sini dia bilang program super kelas, kelas turunan warrior dan dragon, dan program game looping. Untuk game loopingnya nanti dilanjutkan. Sekarang kalian buat super kelas dulu, super kelas hero dan program kelas turunan warrior dan dragon ya teman-teman. Wah, mana nih semua kok gelap? Wildan, Brilian, El, Rafa, sama oke si Alma, Rajib baru join. Ayo teman-teman silahkan share screen dan kerjakan nomor 18. Oke, Naura Alma. Jadi kita ada dua kelas turunan ya teman-teman. Ini enggak, kakak perlu kirim PPT-nya ke grup nggak biar kalian bisa belajar dari situ. Sebentar, kakak kirimkan dulu PPT-nya ke grup ya, teman-teman. Kalian lihat dari situ, biar kalian bisa belajar sendiri. Ini kakak kirimkan dokumennya. Dibuka aja, teman-teman. Sebentar, itu sudah kakak kirimkan. Dikerjakan ya, guys. Mengerjakan sampai jam 3. Kak kasih waktu sampai jam 3. Baik Haki, buka dulu. Gimana kak? Gimana kak? Buka Algonovanya. Kak, aku kan pakai HP, aku ngerjainnya pakai iPad kak. Oh, oke, oke, oke. Siap. Iya kak.
Buka PPT-nya guys. Buka PPT-nya, lihat di situ apa yang akan kalian kerjakan, apa yang perlu dikerjakan. Itu teman-teman, kalian buat kelas hero dulu. Oke, kelas hero dibuat dulu, lalu nanti buat dua kelas turunan, yaitu si warrior dan dragon, teman-teman. Itu gampang kok, guys. Gampang. Buat kelas hero dulu, import dulu from random import random, baru buat kelas hero. Intinya buat kelas induknya dulu, teman-teman. Nah, apa nih, mantap. Nah, itu dia Rafa. Step ini kah? Paham nggak, teman-teman? Kalau kalian masih kebingungan, ayo guys, dijawab. Masih bingung sih kak ini kak. Apa yang dibingungkan? Di
bikin apa namanya kelas hero-nya itu perlu ada namanya tokoh nggak Kak? Itu kan nanti saat ini kita buat saat print infonya doang kan itu. Dan nama tokohnya itu kan nanti dimasukkan saat kita memang sudah mau ini. Coba coba kalian ini dulu stop share dulu semua guys. Stop share dulu biar kakak tunjukkan. Oke, stop share dulu. Perhatikan ya teman-teman. Kalian perhatikan dulu. Jadi apa perintah tugasnya? Dia bilang di sini program super kelas hero. Nah, kita bacakan dulu. Eh ini adalah tugas kreatif dan Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri untuk setiap kelasnya. Properti dan metode ini sendiri ya, bebas ya teman-teman. Ada nama, kesehatan, itu ini sebenarnya untuk penjelasannya doang ini. Ini nama siapa gitu. Nama tokohnya, tingkat kesehatan, kalah duel, armor, kekuatan, dan new. Berarti ya udah, kita sudah tahu kan apa saja properti dari superclass hero. Nama, kekuatan, armor dan powernya kan. Kekuatan, terus kesehatan, nama dan armor. Oke, kan tinggal buat gitu teman-teman. Lalu di sini ada katanya baru mengambil nilai true, berarti self new sama dengan true. Lalu kita lanjutkan. Ada metode init benar, ini untuk menginisialisasikan konstruktor dari kelas hero-nya. Oke, lalu kita buat print. Metodenya, dia cuman memprint tingkat kesehatan doang sama kelas armor. Oke, periksa apakah tokoh masih hidup. Nah, ini belum masuk ke, ini masih si konstruktornya. Ini masih konstruktor kelas hero ya teman-teman. Lalu dia bakal cek nih, ada buat dua fungsi tambahan, cek alive. Self berarti if self healthy lebih besar sama dengan lebih besar dari nol, dia berarti masih hidup dong. Kalau lebih besar dari nol, berarti di atas nol itu masih hidup. Dan else itu return false. Berarti ini tandanya sudah mati. Lalu dia tambah satu striking lagi nih, strike. Ini untuk apa? Untuk nanti mengurangi power enemy dan lain sebagainya. Oke, kita sudah buat kelas hero deh teman-teman. Ini sebagai kelas induk kita. Kita lihat lagi, program kelas turunan katanya di sini. Memprogram kelas turunan warrior dan dragon. Untuk kelas ini dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Oke. Dia rekomendasikan kita buat dua. Pertama, hello dan attack. Oke. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, di dalam kelas warrior itu teman-teman, kalau kita sudah membuat sub kelas warrior dari induknya hero, itu kan otomatis ini semua kita pakai kan? Iya nggak? Konstruktornya, init, print info, check live, sama strike-nya kan. Lalu tinggal kita tambahkan dua guys di sini. Si hello sama si attack. Nah, sesimpel itu doang. Sama juga kayak si dragon di sini. Nah, ini untuk pengisian yang print-printnya, teman-teman. Program looping nanti kakak jelaskan. Di sini nih. Berarti kita tambahkan ke si, di sini ada daftar juga yang kita pelajari di lesson 13. Oke, sudah paham? Intinya sekarang teman-teman kalian buat dulu kelas hero dan kalian buat dua kelas turunannya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kakak stop share lagi? Udah cukup Kak. Oke, kakak stop share, kalian yang share screen. Set itu guys, gampang. Share screen ya teman-teman. Naura Alma kok oke, ya di dokumentasinya terus tadi kakak lihat. Di share screen L, Brilliant. Oh, Brilliant tadi pakai tab ya. Diperhatikan tugasnya teman-teman.
Sebentar ya guys, kakak ke toilet dulu ya.
Oke, mantap Rafa. Wildan. Print infonya benar seperti ini, Wildan? Print infonya aja. Ya, itu jangan baru ya, new aja dibuat. Baru sama dengan new. New sama dengan true di situ. New sama dengan true. New sama dengan true. Yang di sini Kak. Iya benar yang di ini inisialisasimu. Oke, Naura, di mana dirimu? Nah, itu dia. Print infonya strike check. Aman nggak teman-teman? Oke, Rafa udah mulai ini. Mantap. Wildan juga. Naura nggak tahu kemana, soalnya kalian bertiga doang yang share screen.
Coba kalian cek di grup WA kita teman-teman. Itu jawaban dari tugas kita hari ini. Coba kalian cek dulu dan pelajari lalu kerjakan ya guys. Kalau mau hari ini selesai semua teman-teman. El, Rafa, Rajib, Brilian, Naura, Wildan, lihat di WA yang kakak kirim ya. Dipelajari dulu teman-teman jawaban yang kakak kirim. Ayo El, sudah mengerjakan belum El? Naura, Brilian, Rajib. Lagi ngerjain, Kak. Oke. Kakak tunggu sampai jam 3 lewat berapa? 15 ya untuk semuanya teman-teman. Aku pakai iPad, Kak. Oke, Brilian. Wildan sudah bisa jalan punyamu? Masih dipelajari Pak, Kak, strukturnya. Oke, silakan pelajari dulu strukturnya nanti tanya yang kalian bingungkan, teman-teman. Itu Rafa, kelasnya ditarik ke belakang tuh. Kelas warriornya dimentokin ke dindingnya. Oh, coba jalankan lagi. Oh, tetap sebentar. Kenapa tuh?
Warrior. Devnya oke, harusnya udah aman. Coba Salah cek. di huruf kecilnya. Apa apa? Salah di huruf kecilnya. Huruf hero-nya. Oh, oke Hero. oke. Oke, Mas. Mantap. Lanjutkan. Sampai jam 15 lewat 15 ya, teman-teman. Oke, kalau dirasa sudah jangan lupa dikumpulkan ya, teman-teman. Kalian pelajari dulu. Tanyakan nanti apa yang kalian nggak pahami.
Oke, Wildan sama Rafa boleh stop share dulu, guys. Oke, teman-teman tadi kakak sudah kirim jawabannya karena ini lumayan banyak ya. Ada nggak yang nggak kalian pahami, teman-teman? Apa tuh? Atau semua? Ayo guys, ngomong dong. Kalian dengar nggak suara kakak? Sepertinya udah pada tidur nih. Oke, sebelum kalian bertanya, ini kakak lanjutkan dulu ya, teman-teman. Kalau kalian lihat ada di situ looping juga ya. Oke, kan di daftar tugasnya, buatlah beberapa musuh. Ada di sini bajingan dan naga yang akan dilawan oleh kesatria. Program looping game, permainan akan berlanjut sampai semua musuh dikalahkan atau sampai kesatria mati. Dan tambahkan elemen kesempatan ke dalam game. Kemunculan musuh serta hasil dari setiap pertarungan akan ditentukan dengan menggunakan generator angka acak. Oke, membuat beberapa musuh, bajingan dan naga yang akan dilawan oleh kesatria. Makanya kalau kalian lihat di sini ada elemen daftar yang tidak hanya berupa angka dan string dan daftar lainnya. Jadi di sini kalian perhatikan di paling bawah di situ ada daftar enemies-nya kan. Jadi di sini di event berarti nanti akan ditambahkan si Peter dan si Dragon ke dalam listnya teman-teman. Kalau kalian masih ingat pelajaran kita, nanti kalian buka lagi rekotan videonya di lesson 13 teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara menghapus musuh dari daftar? Nah, seperti biasa kalau yang sudah kita pelajari itu kan kita menggunakan remove ya. Remove ini teman-teman. Jika musuh dikalahkan, seharusnya tidak lagi muncul di jalur kenaik. Makanya kita membutuhkan yang namanya looping dalam game. Untuk yang kedua, program looping game, permainan akan berlanjut sampai semua musuh dikalahkan atau sampai kesatria mati. Oke, dan permainan berlanjut saat looping sedang berjalan. Looping itu yang menggunakan while, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di jawaban soalnya, oke, di sini play through. Mana dia ya? Oke, sebentar. While-nya mana? Ah, ini teman-teman. Dia buat while play, berarti kan selama eh, sebentar play yang mana? Play, di sini. Selama play through ini, oke, akan kita jalankan while-nya ini, teman-teman. Selama play, kita bakal jalankan yang ada di dalamnya ini. Si if, else, dan lain sebagainya ya ceritanya ya, teman-teman. Jadi ini semua sudah terstruktur. Kalau kalian baca dan pahami, harusnya kalian gampang mengerjakan tugas ini, teman-teman. Kan tinggal buat kelasnya dulu. Kita sudah tahu ada kelas hero, lalu dia minta lagi ada yang namanya kelas warrior atau subclass. Berarti kayak gini nih konsepnya, teman-teman.
ada hero, terus ada dua di sini, warrior dan apalagi satu lagi tadi, warrior dan kelas dragon. Nah, itu kan simple guys, membuat kelas hero dan kelas warrior dan kelas dragon. Karena apa? Karena kita sudah tahu kelas induknya itu kelas hero. Nah, jadi tinggal yang ini doang nih. Untuk loopingnya kan gampang juga. Kita tinggal membuat print-printan. Anda berdiri di pintu masuk ke hutan yang dengan bahaya mematikan. Apakah Anda siap dengan pergi ke sana melawan musuh? Nah, tinggal dijawab ya atau tidak, teman-teman. Ya atau tidak ini kan akan mengisi nanti si answer inputannya ini, kan? Oke, if answer sama dengan ya, berarti playthrough kan? Kalau playthrough, apa yang bakal dijalankan? Ya di sini, teman-teman. Akan masuk ke sini, si loopingnya. Jadi memang simple, guys. Oke, itu untuk looping ya, teman-teman. Looping while dan looping for yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Harusnya kalian sudah paham. Oke, kakak tanya satu-satu dulu. Dari Rafa, Rafa, apa yang kamu bingungkan dari jawaban yang kakak kasih? Ayo, Rafa. Halo, Rafa. Rafa, ada nggak Rafa? Ada Kak. Gimana, Rafa? Kamu paham semua dengan yang kakak kasih jawabannya? Paham, ada yang nggak paham juga Kak. Bagian yang mana, Rafa? Eh, langkah selanjutnya apa? Oh, oke. Berarti saat bekerja sendiri maksudmu ya? Iya. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya itu diikutin saja yang ada di perintah tugas yang ada di sini, teman-teman. Misal dia suruh program superclass, lalu buat dua, lalu buat program loopingnya. Sesimpel itu aja. Apa untuk nextnya ya? Tadi kakak lihat kamu bisa buat kelas dan bisa buat superclass juga dan subclassnya. Mantap, tinggal dilanjutkan aja yang itu. Kalau si Brilian, Brilian gimana? Susah semua, Kak. Waduh, kamu nggak dengerin kakak atau gimana nih? Nggak fokus, Kak. Nggak fokus. Lagi latihan teater, Kak. Oh, alah. Oke, nanti kakak kirimkan untuk videonya kalau gitu ya. Baik, Kak. Tolong ya, Kak, ya. Oke, siap. Tapi harus didengarin, guys. Aman, Kak. Aman, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, kalau si Wildan, apa Wildan? Kalian kayaknya harus mendengarkan videonya lagi nih, teman-teman. Bahaya ini, kita udah di lesson. Gimana, Wildan? Apa yang nggak kamu pahami? Jadi di apa namanya Hmm? bagian yang strike Iya. itu kan sesudah apa perintah if itu kan ada enemy health plus Hmm. sama dengan enemy armor itu maksudnya gimana Kak? Enemy health plus sama dengan. Ya, Yang mana ini plus sama dengan yang kau maksud? Sebentar. If enemy healthy, mana ya? Sebentar. Di bawah, kok. yang Oh, yang dari ini, sebelum yang ini, kamu. yang ini. Oh iya, yang itu. Oke, jadi ini kakak jelaskan ya teman-teman. Ini artinya sebentar, enemy. Kan kita untuk health-nya ini kita punya value kan, punya nilai kan teman-teman. Enemy sebentar. Jadi setiap dia lebih kecil dari nol, kita tambahkan enemy healthy-nya. Plus sama dengan itu berarti kita tambahkan. Berarti misal sebentar, gimana ya kakak jelasin ya? Sebentar, mana ya counternya? Sebentar ya. Enemy armor, enemy health. Berarti health ini misal anggap saja kamu punya ke healthy itu 50, apa? Buildan. Nah, kita punya healthy 50. Oke, kita cari lagi mana si enemy yang tadi.
enemy itu musuhnya kita. Sebentar. Nah, dia bilang di sini kalau if enemy armornya itu lebih kecil dari nol, oke, lebih kecil dari nol, berarti plus sama dengan enemy armor. Berarti kita kayak tambahkan ke enemy armornya gitu, plus sama dengan. Nah, jadi sama kayak yang misalkan counter kita masih nol. Counter itu kan untuk menyimpan value ya. Misalkan counter masih nol. Counter sama dengan nol. Baru nanti if apa ya? If sebentar kakak. Ini dulu. If misal login sama dengan login gini, misal kita counter di plus sama dengan satu misalnya ini kata-kata satu ya. Berarti setiap kamu mengetikkan kata login nanti benar seperti tulisan yang ini, si counternya ditambah satu. Nah, jadi sama halnya dengan yang ini. Berarti bedanya kalau ini kita memiliki nilai yang harus ditambahkan yaitu satu, kalau yang enemy healthy ini ditambahkan dengan enemy armornya. Berapa nanti sisa armornya itu ditambahkan seperti itu. Paham, Wildan? Paham nggak? Paham, paham. Oke, ya untuk struktur yang lain kamu paham nggak? Ini untuk apa nih? Nah, kalau kalian masih ingat, berarti ini kan berarti dia mendefinisikan ada daftar kosong, teman-teman. Ada satu daftar namanya enemies. Enemies value-nya sama dengan 0. Iya nggak? Ini kan untuk daftar yang kosong. Baru di sini kamu tambahkan tuh si Peter, Sergio, Dragon sama Viserion. Berarti sekarang setelah di event hasilnya nanti isi dari daftar kita itu sama dengan si Peter, Sergio, Dragon, dan si Viserion teman-teman. Menggunakan si event kan. Nanti kalian cek lagi di pertemuan 13. Nah, ini simple guys. Oke, aman. Waduh, iya ini kita guys. Aman nggak Wildan, Rafa, Brilian, Naura, El, sama Rajif? Aduh, apa yang kalian bingungkan lagi? Nanti Tambah coba bingung, Kak. gimana El? Tambah bingung. Tambah bingung. Wow. Oke, untuk yang ini dulu deh. Untuk yang ini kakak jelaskan lagi. Kita mengulangi nih hitungannya teman-teman. Yang ini ya. Sebentar. Ini biar kita pahami satu-satu dulu. Kan kata kakak tadi teman-teman sebentar. Ini dihapus dulu aja. Ini dihapus. Bingung? Kalian masih bingung tentang ini, guys? Tentang si eh sebentar. List. List. Kalian bingung tentang list kah? Ini artinya sama seperti kayak gini aja teman-teman sebentar. Artinya itu sama kayak gini guys. Misal kakak bilang nanti ini anggap saja belum ada dulu. Sebentar. Ini anggap saja belum ada. Kita print si enemies. Nah, ini masih ada daftar kosong kan atau list kosong kan teman-teman? Oke, list kosong. Lalu kalau kita event akan ada Peter, Sergio, Drogon sama Viserion ke dalam list kosongnya ini. Nah, jadi sama halnya dengan yang di tugas kita ini teman-teman. Cuman versi besarnya aja dia buatkan. Sebentar. Aduh. Nah, kalau yang ini dia buat
Yang ini. Berarti dia masukkan nanti si armor, healthy, dan powernya. Kalau yang enemy name, nickname, yang itu kan diambil dari si eh, inisialisasinya kalian, teman-teman. Misalkan hero.name, berarti nama hero-nya siapa gitu. Oke? Wow, wow. Ini udah masuk ke modul 5 soalnya teman-teman. Udah mulai susah karena kita Python Pro ya. Makanya nanti coba kakak kirimkan dulu ke kalian untuk semua PPT-nya, semua rekamannya, biar kalian bisa belajar lebih enak lagi, teman-teman. Nah, nanti kakak bakal buat ini. Kakak masukkan lagi ke dalam folder Google Drive yang sudah kakak buat kemarin tuh. Oke, Wildan, El, Brilian, Naura, Rafa, sama Rajib. Waktu kita juga sudah habis. Mohon bantuannya ya, teman-teman. Biar kalian paham, biar pas apa eh, ngambil kelas ini tuh nggak sia-sia gitu, teman-teman. Oke? Ntar kirim videonya ya kayak. Oke, brilian, aman. Nanti kakak kirimkan. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira besok materinya itu apa, Kak? Besok, minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang, sebentar kakak cek dulu. Game Pass Clicker. Nah, kita sudah membuat game sendiri minggu depan, teman-teman. Makanya kalian harus pahami dulu semua. Kalau pas udah buat game, nanti kita otomatis akan buat kelas, akan buat subkelas, akan buat super kelas gitu. Oke? Nah, nanti paling lama ntar malam coba kakak langsung ini dulu up ke YouTube, baru kakak kirimkan linknya ke kalian sekalian si PPT-nya. Semangat guys, kalian pasti bisa. Oke ya? Oke, makasih Kak. Oke, kalau tidak ada lagi, Wildan ada lagi yang mau ditanya, Boy? Sudah cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, kakak tutup kelas hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan khawatir, kalian pasti akan paham dengan Python Pro ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat sore, Kak. Terima Oke, kasih. KKN ya.